Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Puluhan jurnalis geruduk kantor Wali Kota Medan. KPU gelar simulasi pemungutan suara ulang Pilkada Labuan Batu Selatan. Bupati Toba berangkatkan 14 petani untuk studi banding ke Kerawang, Bekasi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diusir oleh petugas pengamanan saat akan melakukan tugas jurnalistik wawancara dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Puluhan jurnalis dari berbagai media berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Puluhan jurnalis dari media cetak, online, dan elektronik Kamis siang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara. Aksi ini berawal dari pengusiran dua orang jurnalis yang hendak melakukan wawancara doorstop dengan Wali Kota Bobi Nasution Rabu sore kemarin. Beberapa orang petugas pengamanan mendatangi dan mengatakan kepada wartawan untuk tidak melakukan doorstop atau wawancara dengan alasan mengganggu ketenangan pejabat publik. Untuk itu, jurnalis Medan mengecam tindakan intervensi yang dilakukan oleh petugas pengamanan, mengingat tugas jurnalistik dilindungi oleh undang-undang. Para jurnalis juga menilai pengamanan terhadap Bobi terlalu berlebihan sehingga sering mengganggu dan menghambat kerja jurnalistik. Menunggu lebih lama. Tidak boleh masuk ke ruang rapat. Tapi setiap kali kami turun untuk doorstop di depan ruang rapat, juga kami seolah-olah dipersulit. Kami disuruh tunggu jangan di depan pintu, kami disuruh tunggu jadi luar saja. Kan itu sama saja nggak doorstop. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan ada pembatasan juga? Ada juga pembatasan setiap kali misalnya ada kegiatan, kami doorstop. Itu pertanyaannya boleh 1 atau 2 gitu. Ada anggota-anggota yang melarang kami untuk bertanya lebih lanjut seperti, udah makasih gitu. Semuanya dibatasi gitu. Kalau pendapat adik terhadap hal itu seperti apa pendapat adik? Seharusnya tidak boleh karena ada banyak yang mempertanyakan wartawan, ada banyak isu-isu dari masyarakat, keluhan-keluhan yang mau ditanyakan kepada Pak Bobi. Sementara dia waktu kampanye dia bilang bakal menyediakan waktu 1 hari 1 jam untuk mendengar keluhan masyarakat, tapi sampai sekarang itu nggak ada realisasinya. Pertanyaan wartawan aja dibatasi untuk itu. Setelah melakukan aksi selama 1 jam, Wali Kota Medan Bobi Nasution tak kunjung menjumpai jurnalis yang melakukan unjuk rasa. Aksi ini diakhiri dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk kekecewaan jurnalis terhadap sikap arogansi yang dilakukan oleh pihak pengamanan di pemerintahan Kota Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, satu unit pickup pengangkut pasir terjatuh dan tersangkut di tebing pinggir sungai dekat jembatan Sihoring-Koring, Kota Padang Sidimpuan. Meski tidak ada korban luka dalam kejadian ini, namun mobil tersangkut menjadi tontonan warga. Mobil pickup tersangkut di tebing sungai Batang Ayumi dekat jembatan Sihoring-Koring, Kota Padang Sidimpuan ini menjadi tontonan gratis bagi warga yang melintas pada Kamis siang. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak yang menunggu beduk buka puasa juga antusias melihat mobil pick-up tersangkut ini. Jatuhnya dan tergantungnya mobil pick-up spesial pengangkut pasir ini terjadi Kamis pagi. Petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian menduga mobil mengalami remblong saat melaju di jalan menurun menuju jembatan. Guna menghindari kendaraan di depannya, sopir pick-up banting setir hingga pick-up jatuh dan tersangkut di pinggir jurang. Warga yang menyaksikan kejadian mengatakan mobil datang dari arah Batuna 2 menuju Sitataring, Kota Padang Sidimpuan. Kenapa dia tadi, Bang? Jatuh terpuruk ke jurang itu. Oh iya. Iya, itu aja. Kenapa penyebabnya, Bang? Remnya blong atau gimana? Remnya blong. Oh iya. Sekarang mobilnya di mana, Bang? Udah diangkut sama yang pemilik mobil. Petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian langsung melakukan olah TKP. Guna menghindari keramaian warga yang menyaksikan, petugas kepolisian dari Polres Kota Padang Sidimpuan langsung melakukan evakuasi terhadap mobil pickup ini. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini, sopir pickup hanya mengalami luka lecet-lecet di bagian kaki. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan warga berdesakan di salah satu bank di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Antrean warga memicu kerumunan dan melanggar prokes. Petugas tak mampu membubarkan warga penerima bantuan UMKM. Beginilah suasana di salah satu bank di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga memaksa masuk karena antri sejak pukul 2 dini hari hingga pukul 9 pagi belum dilayani. Antrian ratusan warga terjadi hingga memicu kerumunan dan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Sayangnya, petugas kepolisian dan Satpol PP tak mau berbuat banyak. Bahkan warga yang sudah mengantri sejak pukul 2 dini hari dibiarkan berkerumun. Menurut salah seorang warga, antrian terjadi karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari bank sehingga warga membludak. Dari jam 2 udah nggak dapat nomor antrian, Pak. Jadi suruh keluarlah kami. Habis keluar kami katanya trip kedua nanti ada jam 9. Dari ke jam 9 sampai ke setengah 10. Udah kami tunggulah Pak, kami tepati janji mereka ya. Dan apa salahnya toh Pak? Timbang kami ngumpul-ngumpul gini udah bagusan dibuka aja blokirannya. Kenapa kok diblokir, Bu? Ya nggak tahu lah Pak, dari pemerintah. Kami nggak tahu. Kami hanya mendapat ini ya. Kami yang mengumpulkannya. Kami apa gini? Ibu harusnya menerima bantuan berapa? 1-2 Pak. 1-2 UMKM ya? Iya. Itu cash di BNI atau gimana? Enggak, di sini buka blokirannya aja kami Pak. Kami masalah cashnya ambil di luar. Oh, ke ATM masing-masing Iya. di store gitu ya. Harapannya Bu, harapannya? Hah? Harapannya gimana tadi? Ya harapannya ya buka blokiran aja loh Pak. Jadi kan kami nggak ngumpul kayak gini. Ya kan kami ngumpul gini kan bukan temuan kami, temuannya di dalam. Tapi kalau dari bank dibuka blokirannya kami nggak kayak gini. Itunya temuan kami Pak. Ratusan warga dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun menerima bantuan UMKM di masa pandemi COVID-19 sebesar Rp1.200.000. Sayangnya antrian warga tidak diatur dengan baik sehingga memicu kerumunan. Selain melanggar protokol kesehatan dan PPKM berskala mikro, hal ini juga bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. KPU gelar simulasi pemungutan suara ulang Pilkada Labuan Batu Selatan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, KPU Labuan Batu Selatan melakukan simulasi pemungutan dan perhitungan suara ulang serta penggunaan Sirekap di 16 TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan pasca putusan MK terkait pemungutan suara ulang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara ulang serta penggunaan Sirekap di 16 TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi digelar KPU Labuan Batu Selatan di halaman kantor KPU setempat Jalinsum, Kampung Bedagai, Kota Pinang, Sumatera Utara. Ketua KPUD Labuan Batu Selatan, Effendi Pasaribu menjelaskan, simulasi ini merupakan bagian yang telah direncanakan semenjak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanahkan kepada pihaknya untuk melaksanakan PSU. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, pihaknya pun telah melaksanakan agenda-agenda penting terkait mensukseskan PSU pada 24 April mendatang, termasuk melakukan bimbingan teknis terhadap para petugas penyelenggara di tingkat TPS yang baru, dan simulasi ini juga memastikan tidak adanya kendala atau masalah lagi yang timbul saat PSU berlangsung yang dihadapi petugas. Jadi tunggu sampai pukul 13.00. Baik, KPU Labuan Batu Selatan sengaja membuat acara simulasi ini karena mengingat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Labuan Batu Selatan untuk merekrut PPK dan KPPS yang baru. Jadi ini yang bertugas ini adalah para KPPS yang baru, ada dia memang yang betul sama sekali belum pernah menjadi penyelenggara, ada dia mungkin petugas KPPS kita yang sebelumnya pernah melaksanakan, namun kita pastikan mereka ini ada orang-orang baru yang nantinya 24 April akan menjadi petugas KPPS di 16 TPS yang melaksanakan PSU di Labuan Batu Selatan.
Silakan dilakukan penyesuaian. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terdapat 16 TPS yang harus dilaksanakan PSU, di mana KPPS sebagai ujung tombak di lapangan. Pihak KPU sendiri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bawaslu, dan pihak kepolisian dan TNI yang akan menjaga dan mengamankan PSU berjalan lancar. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Dan juga KPS 2, KPS 3. Informasi berikutnya, pemirsa, barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap berupa narkotika jenis biji serta daun ganja kering dengan total berat 4.053 gram neto dimusnahkan oleh Polres Padang Lawas, disaksikan oleh Muspida Plus dan Pengadilan Negeri Sibuhan beserta masyarakat bertempat di halaman Mapolres Padang Lawas. Polres Padang Lawas melakukan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni narkoba jenis biji dan daun ganja kering dengan total berat sebanyak 4.053 gram neto. Barang bukti yang dimusnahkan hasil pengungkapan kasus narkoba oleh Sat Narkoba Polres Padang Lawas di bulan Januari dengan tersangka SH alias Mantri. Pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar di halaman Mapolres Padang Lawas. Pembakaran dilakukan secara bersama-sama oleh Kapolres Padang Lawas, Bupati Padang Lawas, Kepala Pengadilan Negeri Sibuhuan, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, beserta para tokoh masyarakat Padang Lawas. Hari ini kita laksanakan pemusnahan barang bukti untuk narkoba jenis ganja yang sudah memiliki ketetapan bahwasanya pemusnahan ini merupakan suatu tindak lanjut kita tentang maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Padang Lawas. Yang kita musnahkan pada pemusnahan barang bukti narkoba hari ini adalah sekitar total keseluruhannya 4 kilo. Kurang lebih 4 kilo ganja kering beserta biji ganja. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang pelaku pencurian handphone di salah satu toko terekam CCTV. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Saat penjaga toko lengah, pelaku mengambil handphone yang terletak di meja. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan aksi pencurian ke polisi. Inilah rekaman CCTV pelaku pencurian handphone di salah satu toko pakaian di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menggunakan sepeda motor masuk ke dalam toko yang sedang sepi. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku berpura-pura menawarkan pakaian sembari melihat handphone yang berada di atas meja. Pelaku pun membentangkan pakaian yang dipegangnya agar menutupi penjaga toko untuk mengambil handphone di atas meja. Setelah mengambil handphone, pelaku meninggalkan toko. Jam berapa kejadiannya, Kak? 9.30 Pagi ya. Lagi rame nggak? belum, baru bersih toko, belum ini pun belum ada orang, masih dia lah yang datang dengan alasan nyari baju untuk ibunya. Bagaimana penampilannya Kak waktu datang? Ya penampilannya kayak orang biasa aja sih, nggak ada ini, pakai helm, pakai masker, itulah makanya wajahnya pun ya nggak bisa dikenalin. Kejadian tersebut sudah dilaporkan pemilik toko ke polisi dan berharap agar pelaku secepatnya ditangkap. Apalagi kejadian serupa sudah 2 kali terjadi selama Ramadan ini. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba bekerja sama dengan PT Toba Pulp Lestari berangkatkan 14 orang perwakilan dari kelompok tani se-Kabupaten Toba untuk mengikuti studi banding ke Kerawang, Bekasi. Studi banding terkait ilmu pertanian Jojor Legowo demi meningkatkan hasil pertanian padi di Kabupaten Toba. Jangan datang di sini tanpa ada catatan yang ingin kalian kerjakan di sini.
Bupati Toba Poltak Sitorus dalam arahannya berpesan, para peserta studi banding yang diberangkatkan diharapkan dapat menyerap ilmu bercocok tanam padi demi meningkatkan hasil pertanian padi di Kabupaten Toba yang pada saat musim panen masih berkisar 6,5 ton per hektar, sehingga nantinya bisa meningkat menjadi rata-rata 8 ton per hektar per musim panen. Sementara itu, Manajer Government Relation and License PT Toba Pulp, Lestari Tagor Manik menjelaskan, dengan pola tanam jajar legowo yang telah mereka terapkan bersama beberapa petani di daerah Permaksian Porsea, hasil tanam jajar legowo mampu meningkatkan hasil pertanian sebanyak 30% dari biasanya. Pihaknya hanya mensupport biaya akomodasi, transportasi, penginapan, uang saku peserta, dan tiket pesawat. Dana tersebut bersumber dari dana CSR PT Toba Pulp Lestari. Dari informasi yang dihimpun, dari 14 orang peserta studi banding, 3 orang merupakan pendamping dari Dinas Pertanian, Pemkab Toba, ofisial PT TPL, 3 orang lainnya dari kelompok tani binaan PT TPL, dan 8 orang merupakan perwakilan dari kelompok tani yang dipilih oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba. Engkau besertai mereka Tuhan. Engkau rencana-rencana kami. Rencana-rencana. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menginginkan ilmu pengetahuan itu kita bawa dari luar sana ke Toba ini supaya potensi kita yang di sini bisa kita maksimalkan, khususnya di bidang pertanian. Kita masih banyak kekurangan dalam hal bagaimana supaya produktivitas kita ini bisa naik. Sekarang masih 6,1 ton kitanya. Upaya kita sekarang harus kita tingkatkan ini, tambahkan ilmu pengetahuan, teknologi, pupuk, dan maupun dalam segala hal. Pulang dari sana, ini ilmu pengetahuannya kita minta langsung diterapkan di sini. Itulah tadi kita bikin template percontohan apa yang mereka pelajari di sana, mereka akan prestasikan nanti di sini. Kita pelajari mana yang bisa kita aplikasikan langsung melihat kondisi yang di sini. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kita mau, tapi aplikasinya harus bisa diterapkan di sini. Memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas daripada pertanian khususnya padi. Karena selama ini seperti apa yang disampaikan Pak Bupati, bahwa produksi per hektar itu 6,1 ton per hektar. Dengan perlakuan-perlakuan yang sudah kita lakukan di beberapa petani di Kecamatan Permaksian, dengan sistem jajar legowo ini, pola tanam padi ini, dia bisa meningkat sampai 20-30%. Bila nanti naik 30% dari 6,1 ton, seperti apa yang diharapkan Pak Bupati, berarti bisa mencapai sampai sekitar 8 ton. Inilah harapan kita. Outputnya bagaimana nanti supaya petani yang diutus ke Kerawang itu bisa mendapatkan ilmu yang lebih bagus lagi, sehingga bisa diterapkan nanti menjadi outcome untuk peningkatan daripada hasil produksi ataupun pendapatan masyarakat yang ada di Toba. Kita harapkan Toba akan menjadi lumbung PT Toba Pulp Lestari. Jabarlin Saragi melaporkan untuk Eva Dina TV. Pemirsa, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara berhasil membuat hand sanitizer berbahan organik yang bisa digunakan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tanpa menggunakan alkohol, nantinya hand sanitizer ini akan dibagi-bagikan kepada jamaah masjid secara gratis. Selama masa pandemi COVID-19, aktivitas warga di luar rumah sering menggunakan hand sanitizer sebagai upaya pencegahan virus yang menempel ke tangan atau ke benda. Namun banyak hand sanitizer yang dijual di pasaran menggunakan bahan alkohol sehingga tidak bisa digunakan untuk beribadah dan berbahaya bagi kesehatan kulit jika terlalu sering digunakan. Untuk itu, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Medan Area menciptakan hand sanitizer organik berbahan utama jeruk lemon, serai, cengkeh, dan daun sirih. Cara pembuatannya juga cukup mudah, bahan-bahan tersebut dipotong-potong menjadi ukuran kecil, kemudian direndam dengan air demineral. Dimasukkan ke dalam wadah untuk didiamkan selama 7 hari di dalam suhu kulkas. Kemudian rendaman air lemon, cengkeh, serai, dan sirih dikombinasikan menjadi satu, dimasukkan ke dalam kemasan spray, dan sudah dapat digunakan. Bahan untuk pembuatan hand sanitizer juga terbilang cukup murah dan terjangkau. Jika dihitung secara ekonomis, pembuatan satu botol hand sanitizer hanya membutuhkan modal sebesar Rp1.000. Ada 4 bahan. Yang pertama bahan itu ada serai, cengkeh, sirih, dan lemon. Prosesnya
Prosesnya sangat mudah, yaitu pertama, sirih kita potong-potong, kemudian kita letakkan ke dalam wadah air yang telah diberi bakteri fermentasi. Kita diamkan di dalam kulkas selama 7 hari. Keunggulan desanitizer ini yaitu di mana ini menggunakan bahan-bahan organik, dan di mana bahan ini sih sangat mudah ditemukan dan sangat aman dan halal digunakan. Pengamat medis mengatakan bahan yang dibuat untuk hand sanitizer organik adalah bahan yang dipercaya dapat membunuh kuman dan virus karena memiliki kandungan atsiri, sehingga hand sanitizer organik ini baik untuk kulit dibanding dengan hand sanitizer yang menggunakan bahan kimia seperti alkohol. Dari kandungan lemon tadi dia memiliki minyak atsiri yang bisa menghilangkan bakteri, virus, bahkan jamur, dari sengkeh juga, dari serai, dan dari daun sirih yang memang sudah ada jurnalnya bahwa memang bahan-bahan tersebut bisa menghilangkan bakteri, virus, bahkan jamur yang ada di sekitar kita begitu. Rencananya selama masa pandemi COVID-19, Universitas Medan Area akan memproduksi massal hand sanitizer organik untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.